Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam kuliah inspiratif kali ini. Topik kuliah kita kali ini, jual motor untuk sang anak. Ada seorang tua, ia memiliki anak satu-satunya. Anak ini sekolah duduk di kelas 3 SLTA. Saat itu orang tua memiliki obsesi dan kerinduan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Institut Teknologi Surabaya atau Institut Teknologi Bandung program studi pertambangan. Orang tua ini memiliki obsesi pada prodi tersebut karena survei menunjukkan saat itu setiap keluaran sarjana pertambangan diterima di berbagai perusahaan, diterima di berbagai pemerintahan, dan sekaligus sarjana pertambangan memiliki gaji yang banyak, sehingga hampir rata-rata sarjana pertambangan menjadi orang yang kaya. Menjadi orang kaya, obsesi orang tua. Menjadi orang kaya bagi anaknya adalah cita-cita dan impian orang tuanya ini. Karena itu, setiap malam orang tua ini berdoa agar supaya anaknya yang duduk di kelas 3 SLTA bisa masuk di 2 perguruan tinggi ini. Apakah di Institut Teknologi Surabaya atau Institut Teknologi Bandung program studi pertambangan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari demi hari berjalan. Keluarlah pengumuman dan anak ini lulus di tingkat SLTA. Melamarlah anak ini sesuai dengan petunjuk orang tuanya di 2 perguruan tinggi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, Institut Teknologi Surabaya dan Institut Teknologi Bandung. Anak ini belajar terus, bekerja keras, dia belajar keras. Sekaligus orang tuanya mengikutkan les privat. Membayar les privatnya meskipun mahal, dia rela membayarnya asal anaknya bisa lulus di program studi pertambangan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari demi hari, minggu, bulan, selesailah dia mengikuti les privat. Hanya ada satu kendala pada saat itu untuk membiayai masuk mengikuti testing, orang tua harus melepaskan motor kesayangannya. Motor satu-satunya dia harus menjual untuk memenuhi semua pembiayaan memasuki perguruan tinggi. Setelah selesai dijual, mengikutilah anak ini testing. Sang orang tua terus berdoa bermunajat pada Tuhan. Tidak ada malam tanpa tahajud. Tidak ada tahajud tanpa doa. Dan tidak ada doa tanpa diiringi dengan tangis. Di sujud-sujud terakhir pun sang orang tua ini menangis pada Tuhan. Memohon kepadanya agar anaknya diizinkan untuk lulus di salah satu perguruan tinggi, Institut Teknologi Surabaya atau Institut Teknologi Bandung, program studi pertambangan. Namun apa yang terjadi? Begitu pengumuman keluar, dibukalah semua hasil pengumuman pada surat kabar di Institut Teknologi Surabaya. Hasilnya anak ini tidak lulus.
Tapi sang orang tua ada keyakinan bahwa tidak mungkin Tuhan mengecewakan dirinya. Orang tua yakin bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. Karena Tuhan berjanji bahwa berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkan doamu. Sang orang tua mendorong anaknya untuk melihat pengumuman di Institut Teknologi Bandung. Begitu dilihat, ditelisik satu demi satu, apa yang terjadi? Anak itu pun tidak lulus. Sang anak kecewa dan sang orang tua pun kecewa. Namun ketahuilah, Tuhan tidak buta dan tidak tuli. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan permintaan hambanya. Tuhan akan mewujudkan permintaan hambanya. Hanya kita manusia yang selalu banyak salah alamat menerjemahkan pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 minggu kecewa, 2 minggu kecewa, terbetiklah dalam pikiran anak ini untuk melamar pekerjaan. Dia melamar pekerjaan pada satu toko besar yang menjual berbagai alat-alat bangunan. Setelah dia melamar pekerjaan, diterima di tempat itu, namun pekerjaannya adalah sopir angkut barang. Tentu kita bertanya, apa hubungannya sopir angkut barang dengan sarjana pertambangan doa orang tua ini? Sama sekali tidak ada hubungannya dari logika berpikir kita. Tapi lihat skenario Tuhan. Tuhan sutradara ulung yang tidak pernah salah mensutradarai kehidupan hambanya. Hari demi hari berjalan, dia menjadi sopir dan sangat bekerja keras, sangat cerdas, sangat disiplin dan disenangi oleh karyawan yang lain, oleh pemilik perusahaan. Satu-satunya obsesi sang anak yang bekerja ini hanya ingin mengembalikan motor ayahnya yang dijual saat itu. Itulah obsesinya. Bekerjalah sang anak sambil doa, ya Tuhan, mudah-mudahan gaji saya akan berikan kepada orang tua saya untuk mengembalikan motornya itu. Namun apa yang terjadi? Bapak Ibu yang saya hormati, hari demi hari, tahun berjalan. Sang pemilik perusahaan pun memberikan nasihat, memberikan pelajaran dan mengamati perilaku sang anak ini. Dan tiba-tiba saja Tuhan mengetuk pintu hati pemilik perusahaan untuk mengawinkan anaknya pada sang pemuda tadi. Singkat cerita, dikawinkanlah anaknya ini pada pemuda tadi. Setelah 1 tahun dia nikah, sang pemilik perusahaan menyampaikan kepada menantunya, "Nak, saya sudah tua. Saya percaya engkau bisa mengelola perusahaan ini. Cukuplah saya berdoa dan silakan lanjutkan perusahaan kita. Setiap tahun omset kita naik. Semua jenis-jenis bahan saya sudah ajarkan kepadamu. Kelolalah dengan baik. Cukuplah saya doa dan saya ingin istirahat bersama dengan ibu." Bapak Ibu yang saya hormati, tahun kedua, tahun ketiga, omset terus meningkat. Dan anehnya, yang lebih hebat lagi, teman sekolahnya yang lulus di ITS, teman sekolahnya yang lulus di ITB, karena pada saat itu tidak ada pekerjaan yang bisa menerimanya, dia melamar di tempat itu. Dan yang menseleksi lulus tidaknya orang di perusahaan itu adalah sang pemuda tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun ketiga sang anak ini memanggil ayahnya untuk mengantarnya di toko mobil
mewah. Pada saat itu diminta ayahnya, silakan memilih mobil mana saja yang ayah pilih sebagai pengganti motor ayah yang dijual beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran apa yang bisa ditarik dari kisah inspiratif ini? Ketahuilah, boleh jadi keinginan kita, keinginan orang tua tadi adalah menyekolahkan di sekolah pertambangan agar supaya dia cepat bekerja dan cepat kaya. Tetapi Tuhan tidak mewujudkan itu. Tuhan berikan dalam bentuk yang lain. Dia bukan sarjana pertambangan. Dia tidak lulus di prodi pertambangan. Tapi dia sekarang menjadi pemilik tambang itu sendiri. Intinya cuma satu. Bapak ini ingin melihat anaknya menjadi orang kaya. Orang kaya boleh jadi dalam bentuk yang lain. Dan ini diwujudkan oleh Tuhan dalam versi yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak sedikit contoh-contoh yang memberikan pelajaran berharga pada kita bahwa Tuhan tidak buta dan tidak tuli. Tuhan pasti mewujudkan doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Hanya modelnya yang berbeda yang Tuhan wujudkan pada kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Mudah-mudahan kita semua punya harapan, punya obsesi, banyaklah berharap pada Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kisah inspiratif ini dapat menjadi sumber edukasi bagi kita dan sumber inspirasi bagi kita dalam melewati perjalanan kehidupan kita di masa mendatang. Sampai jumpa kembali pada kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.